pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Ya, adik-adik berjumpa lagi kita semua dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan saya Bunda Desi. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Bunda mau ajak adik-adik semua kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Sekalian, tadi kita sudah kidungkan pujian buat Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dan saat ini kita akan berdoa. Sekaligus kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Ya, adik-adik, cara berdoa yang baik bagaimana adik-adik semua? Duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu online GPI Papua. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami di saat ini. Dan Tuhan, di saat ini juga kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu yang merupakan pelita dan terang bagi langkah kaki kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, berkatilah kami agar sebentar nanti firman yang akan kami baca dan akan kami dengar, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sekalian, firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-40 yang berjudul hukum yang terutama. Pada ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah berbuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang membaca dan mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Sekarang Bunda akan bercerita tentang firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Adik-adik, inti dari perikop Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40, kita dapat melihat dengan jelas inti dari bacaan jawaban ini, yaitu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yaitu bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
jiwa, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua adik-adik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua jawaban Tuhan Yesus ini adik-adik, Tuhan Yesus telah merangkum seluruh hukum Taurat. Nah, adik-adik, ada pertanyaan. Mengasihi. Apa itu mengasihi adik-adik? Ya, adik-adik, mengasihi kata dasarnya kasih. Jadi, mengasihi itu adalah bentuk ungkapan yang dibagikan dari seorang kepada orang lain. Nah, adik-adik, ada dua hukum yang diajarkan, ada dua hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Artinya, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, menetapkan Tuhan di depan kita, menetapkan Tuhan utama dalam hidup kita, dalam segala hal, segala kondisi, setiap saat kita harus taruh Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik sekalian, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Kita harus hidup menurut apa adik-adik? Kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Contoh, kita harus menghormati orang tua, mama, papa, opa, oma. Yang berikut, kita harus rajin beribadah. Rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin ke ibadah-ibadah lain seperti ibadah sektor. Yang berikut adik-adik, kita harus rajin berdoa. Karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mau pergi sekolah, kita berdoa. Kita mau belajar, kita berdoa. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita juga berdoa. Kita mau pergi-pergi juga berdoa, dan kita kembali juga kita berdoa. Itu berarti kita menaruh Tuhan di depan kita dan di dalam hati hidup kita. Nah, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adik-adik, hukum yang kedua, yaitu kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alasan mengapa kita harus mengasihi sesama, adik-adik sekalian, karena Tuhan telah dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus telah dahulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Ia telah memberi seluruh hidupnya untuk menebus kita. Dia rela menderita dan mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa kita, bunda dan adik-adik, orang tua, semua sesama kita. Jadi untuk itu adik-adik sekalian, kita harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan telah dahulu mengasihi kita. Iya, adik-adik, siapakah sesama manusia? Ada pertanyaan, siapakah sesama manusia? Adik-adik, sesama manusia itu yaitu bunda, adik-adik. Dalam keluarga, papa, mama, adik, kakak, ada opa, ada oma. Dalam lingkungan pendidikan, ada ibu guru, ada bapak guru, ada teman-teman. Dalam lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga kita, teman-teman bermain kita di rumah. Nah, sampai musuh sekalipun, itu adalah sesama kita. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik, contoh kita mengasihi sesama. Misalnya dalam lingkungan pendidikan, ketika di sekolah,
Ada teman yang tidak punya pena atau lupa bawa pena. Kita sebagai anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama dengan cara meminjam kepada teman. Yang berikut, kalau misalnya saat istirahat jajan, teman kita tidak bawa bekal. Kalau kita punya bekal ada lebih yang bawa dari rumah, kita mungkin kasih 1 potong kue buat teman kita. Maka kita sama-sama makan, kita punya hati senang. Satu kenyang, sama-sama kenyang. Itu adalah contoh mengasihi di lingkungan pendidikan kita. Contoh mengasihi dalam lingkungan keluarga. Misalnya, kalau mama pergi ke pasar, mama suruh adik-adik jaga adik-adik di rumah punya adik. Mama pergi ke pasar, mama suruh jaga adik. Iya, adik-adik. Kalau mama suruh jaga adik-adik, jangan ganggu. Kita harus jaga, kita harus sayang. Dan kita kasih menangis adik. Kalau kita kasih menangis adik menangis, maka kita dalam rumah kita tidak ada rasa bahagia. Jadi adik-adik, kalau mama suruh adik jaga adik kecil, maka kita harus jaga, kita harus sayang. Nah, itu adalah contoh kita mengasihi sesama. Ya, adik-adik, kalau kita sudah melakukan 2 hukum ini, maka kita akan merasa kebahagiaan tersendiri. Kita akan merasakan kebahagiaan sendiri. Adik-adik, kalau adik-adik hidup dalam kebencian, lain benci lain, adik-adik rasa bahagia tidak? Otomatis tidak. Kalau adik-adik hidup saling berbagi, saling menyayangi, saling mendengar satu dengan yang lain, maka kita akan merasa bahagia. Nah, adik-adik, kalau kita hidup bahagia, kita merasakan bahagia, pasti Tuhan akan merasa senang. Tuhan akan merasa senang ketika Tuhan melihat kita saling mengasihi satu dengan yang lain, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Tuhan akan merasa senang kalau Tuhan melihat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada sebagai sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup dengan penuh kasih. Sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kasih, yaitu adik-adik, hidup harus rendah hati, baik, setia, murah hati, sabar, jujur, peduli, taat, pemberani, dan peduli. Itu adalah sikap-sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Sikap-sikap yang baik, sikap-sikap kasih yang harus kita miliki dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Ya, jadi adik-adik, kalau kita sudah memiliki sikap-sikap yang tadi kita sudah sebutkan, rendah hati, sabar, murah hati, lemah lembut, jujur, setia, taat, maka hidup kita akan bahagia dan Tuhan akan pasti senang. Ya, jadi adik-adik, di saat ini Bunda mau mengingatkan adik-adik saja dari firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Bunda cuma pesan buat adik-adik, hidup harus ada kasih. Hidup harus ada apa adik-adik sekalian? Harus ada kasih. Karena dengan kasih Tuhan pasti sayang kita dan Tuhan pasti akan senang dan Tuhan akan memberkati hidup kita dari hari lepas ke hari. Demikian cerita Bunda di saat ini. Kiranya firman yang kita baca dan cerita yang Bunda ceritakan buat adik-adik bisa menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik semua. Ya. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan dan cerita kita tadi, Bunda mau mengajak adik-adik semua menggidungkan kidung pujian yang berkata kasih.
Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Bunda harapkan adik-adik dulu tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini Tuhan, kami telah selesai dengan ibadah sekolah minggu online kami di saat ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan berkati kami semua di saat ini ya Tuhan, dengan kidung pujian yang telah kami dendangkan ke hadirat-Mu, dengan firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar. Kiranya firman yang telah kami baca dan kami dengar Tuhan mau menjadi berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu dan senantiasa melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa kepada kami selaku anak-anak sekolah minggu GPI Papua. Kami mohon Tuhan berkati kami semua dengan kehidupan kami, baik di rumah maupun di tempat pendidikan kami. Tuhan berkati, berikanlah kami roh kepintaran, roh akal budi. Dan juga Tuhan berikanlah kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa dalam kerjaan sorga, kami juga mau berdoa kepada orang tua kami, mama dan papa, dengan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan bisa menjadi berkat, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup kami keluarga dari hari lepas ke hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat yang melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mau tinggal menyertai kami semua saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kami di saat ini, Bunda mau mengajak adik-adik semua mau kidungkan kidung pujian buat Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat. So